Salam kemenangan. Kita tahu hari-hari ini ada begitu banyak terjadi. Saudara, ada begitu banyak anak-anak yang mengalami rasa tertolak. Mereka tiba-tiba menjadi tidak percaya. Mereka marah kepada orang tua. Bahkan keluarga demi keluarga terpecah. Tapi ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Berapa banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Berapa banyak hamba Tuhan jatuh dalam perceraian. Mereka meninggalkan Tuhan kecewa karena tidak kuat dengan tekanan omongan-omongan orang. Saya berkata hari-hari ini kita tidak akan bisa bertahan. Kita tidak bisa berdiri karena kekuatan kita. Tapi justru di saat seperti inilah mari kita bersumpah. Mari kita minta Tuhan bersumpah. Karena manusia tidak boleh bersumpah. Saudara, mari kita berkata, Tuhan bersumpahlah. Engkau memegang, bersumpahlah Roh Kudus. Engkau memeluk saya dalam segala keadaan. Saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa. Yesaya 59 ayat 21. Aku bersumpah, rohku kutaruh di atasmu. Firmanku kutaruh di dalam mulutmu. Tidak akan pernah meninggalkan kamu. Roh dan firmanku bersama-sama kamu, anak-anakmu dan cucu-cucumu, sekarang dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika ada begitu banyak orang yang imannya runtuh, kehilangan kepercayaan, kita perlu Tuhan bersumpah. Seperti yang dikatakan, rohnya ditaruh atas hidup kita selama-lamanya. Saudara, pada waktu Roh Kudus ada di dalam hidup setiap orang, sesuatu yang ajaib terjadi. Alkitab berkata bumi waktu itu kacau, gelap gulita. Dan tiba-tiba Roh Allah mengerami. Maka bumi menjadi begitu indah. Tof, sungguh amat baik. Saudara, yang kedua, ayatnya berkata padang gurun. Kalau rohnya berembus, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Tapi yang ketiga lebih dahsyat lagi, saudara. Saudara, Alkitab berkata tulang-tulang kering. Ketika rohnya berembus, maka itu menjadi derak pasukan terdahsyat. Tiga hal ini saja. Belum lagi yang lain. Bagaimana Roh Kudus akan menolong kita dalam segala sesuatu. Bagaimana Roh Kudus akan memberitahu apa yang akan terjadi di depan. Bagaimana Roh Kudus memampukan kita dari penjahat menjadi penyembah. Bagaimana Roh Kudus merubah manusia dari bodoh menjadi berhikmat. Saudara, dan semua itu Roh Kudus sangat ingin melakukan. Dari Roh Kuduslah semua sumber, saudara, kebahagiaan, sumber hikmat, sumber karunia, sumber kemampuan. Tapi apakah kita hari ini mau meminta Roh Kudus bersumpahlah. Bersumpahlah untuk engkau mau diam di dalam hidupku selama-lamanya. Saudara, apakah kita mau menyenangkan Roh Kudus? Dengan kita selalu mengajak bicara, selalu kita berkomunikasi. Ataukah kita ini orang yang sama sekali tidak pernah mengenal Roh Kudus? Tidak pernah menyapanya. Tidak pernah sama sekali, saudara, berinteraksi dengan Roh Kudus. Hari ini ada sebuah sumpah yang ditawarkan. Tapi tergantung kita. Apakah kita mau untuk bereaksi? Kita mau menyapanya? Kita mau mendengarkan? Kita mau, saudara, untuk mempedulikan? Bahkan ada ayatnya, jangan sakiti Roh Kudus. Bagaimana kita mulai mengenal Roh Kudus? Bagaimana mulai kita berjalan bersama Roh Kudus? Setiap pagi mulailah menyembah. Dan pada waktu kita menyembah, mulai panggil Roh Kudus. Mari datang. Mari berjalan bersama saya. Mari bersama-sama menyelesaikan hari ini. Maka kita akan melihat Roh Kudus mulai bicara dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus mulai bicara dalam hati kita, jangan abaikan suara lembut yang membuat kita mendekat kepada Tuhan. Suara lembut yang membuat kita tiba-tiba ingin menangis atau kita bersuka cita, itu adalah suara Roh Kudus.
Itu bukan suara perasaan hati kita. Itu adalah suara Roh Kudus. Dan saya berharap kita sungguh-sungguh memperhatikan. Dan kita yang berinteraksi dengan Roh Kudus. Kita yang mendengarkan. Maka kita mulai bersahabat, menyatu. Sekali waktu Roh Kudus akan memberikan karunia-Nya. Memberikan saudara manifestasi yang luar biasa. Dan itulah saatnya kita akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tapi ayatnya tidak berhenti sampai di situ. Ayatnya berkata, firman-Nya ditaruh di dalam mulut dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, ini sebuah janji yang luar biasa. Saudara, Tuhan berkata firman-Nya akan ditaruh dalam hidup kita. Dan firman-Nya itu bersama kita, saudara. Anak-anak dan cucu-cucu selama-lamanya. Saudara, bukankah seluruh dunia diciptakan oleh firman? Bukankah firman yang membuat saudara semua tanaman? Bukankah firman yang menjadikan gelap dan terang? Bukankah matahari dan semua diciptakan oleh firman-Nya? Bukankah Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah? Dan di dalam lidah kita, apakah ada firman ataukah ada kutuk? Dan itu yang menentukan hidup kita. Hari ini kalau Tuhan berkata ada firman ditaruh di mulut kita, maka akan ada banyak sesuatu yang ajaib. Saudara, saya punya seorang teman. Dan teman saya itu membaca 12 fatsal setiap hari. Hari itu dia bekerja dan ada banyak orang yang iri dengan dia. Karena posisinya, hikmatnya membuat dia cepat naik. Dan sekali waktu tiba-tiba ada seorang teman yang kelihatan sekali kena stroke. Sampai mulutnya mengok. Dan saudara datang dan berkata kepada dia, "Pak, Bapak ini dilindungi dengan mantra apa?" Dia bilang, "Ada apa?" Dia berkata, "Saya iri sama Bapak. Jadi saya pergi ke dukun. Saya minta untuk Bapak menjadi sakit. Untuk Bapak itu menjadi orang yang gagal semua pekerjaan supaya saya yang naik dan bukan Bapak." Saudara, dan pada waktu itu dukunnya mulai menyerang. Tiba-tiba itu semua mantra beralih ke dia. Saudara, sehingga dia kena stroke. Dan dia berkata, dukunnya berkata, "Saya tidak bisa tembusi." Seluruh rumah orang ini, bahkan seluruh hidupnya, dari atas sampai bawah ditutupi oleh mantra. Seperti tulisan yang berputar, tidak bisa ditembusi. Dukun ini berkata, "Bapak percuma cari dukun yang lebih hebat. Dia tidak ada bolongnya. Dari atas sampai bawah mantranya bersinar-sinar." Saudara, dan dia tanya, "Pak, saya minta maaf. Tolong, saya mau tanya mantra apa itu?" Saudara, dan kita tahu Pak Luki, ini teman saya, tersenyum dan berkata, "Itu bukan mantra. Tapi saya membaca firman setiap hari 12 fatsal." Dan itu menjadi sebuah, saudara, rema. Itu menjadi sebuah perlindungan. Bahkan tidak ada yang bisa menyerangnya. Sekali lagi, apakah hidup saudara ada firman di dalam mulutmu selama-lamanya? Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan penuh kuasa. Jaminan Tuhan akan sangat nyata dalam hidup setiap kita. Saudara, ini sumpah Tuhan. Tapi ada bagian kita. Mari kita menyintai firman. Mari kita membaca firman Tuhan siang, pagi, dan malam. Mari kita memperkatakan firman. Dan mari kita melakukan firman. Pada waktu kita didapati setia, maka Tuhan akan bersumpah. Dan ketika dia bersumpah, saudara, maka dia juga akan menggenapi, melindungi, menjamin, mengokohkan, memberkati kita. Supaya hidup kita selaras dengan firman. Dan kita akan menikmati kemenangan, keberhasilan yang luar biasa.